film tuh ya beda juga sama budaya Dulu. dulu. Kalau dulu gimana? Dulu nggak ada reading-readingan. Itu saya merasakan karena saya juga pemain, berarti anak ini luar biasa nih. Mak. Hamid, udah kembali kan dari rumah Haji Jafar. Iya, Mak. Tadi aku bertemu dengan Zainab. Lalu, Dia cantik sekali malam ini, Mak. Hai Say, sahabat Yeni Rahman. Kali ini alhamdulillah saya kedatangan anak saya yang hilang. Udah sekian lama nih anak saya hilang. Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hai darling, Hai, saya suka Mak. panggilnya darling nih tuh. Iya, Mak. Bayangin, sampai hari ini aja Junot itu memanggil saya emak. Mak, Film apa kita ya dulu? film di bawah lindungan Ka'bah. Junot itu mainnya luar biasa, say. Dia tuh saking menghayati perannya sebagai seorang anak. Dan saya ini sampai hari ini dianggap emaknya nih. Gue perasaan kalau dipanggil emak kayaknya gue tua gak sih? Enggak ya? Enggak lah, enggak lah. Pantes. Enggak lah. Kan yang lain enggak apa-apa, yang lain panggilnya kan Mbak Jenny. Mbak Jenny. Aku aja yang spesial, Emak. Emak. Sama Bella juga kalau manggil aku emak. Kayak Tara juga kan? Tara emak iya, gitu Tara kan. emak. Oke, nanti kapan-kapan kita undang nih semua teman-teman dari yang terlibat di film Seru tuh. bawah. Oh, iya, Ada iya. Bella, Tara, Niken. Niken. Iya, Oke. seru. Nanti Iya. ya. Sekaligus. Nanti. Iya nanti. dong, biar seru Iya, ya. kita Oke. bahas ya. Itu pengalaman saya dari sekian tahun, saya udah nggak pernah nih main film. Ya. Tiba-tiba saya diundang oleh MD Film, waktu itu Pak Manoj Iya. yang datang ke kantor Parvi. Bawa skenario, bawa ini. Oke, aku pikirin dulu ya, kayaknya masih bisa nggak sih gue main nih gitu ya kan. Sampai kedua kali dia datang, karena saya juga jatuh cinta dengan cerita dan film itu memang menggambarkan sebuah karya besarnya Hamka ya. Jadi menggambarkan percintaan dua anak remaja Ya. dan digarap secara ada puitisnya gitu. Ya. Jadi Junot itu jatuh cinta sama seseorang yang mana si wanita itu yang dimainkan oleh Bella kejebur ke sungai. Iya. Junot spontanitas ingin membantu dan membela. Jiwa satrianya yang muncul. Betul. Tapi ternyata itu agak melanggar sebuah tradisi. Budaya, iya. Ada di Budaya ada di sana. Iya kan. Nah itu Junot tuh bagaimana luar biasa memerankan perannya dan penghayatannya total sekali ya. Pada saat dia bicara dengan emaknya dan emak itu harus melepaskan seorang anak karena memang culture budaya seseorang sudah melanggar dari norma-norma budaya yang ada di tempat itu, maka Junot harus meninggalkan kampung itu. Maafkan Hamid, Mak. Hamid minta diri. apapun yang akan terjadi, Hamid, ingatlah bahwa ketika kau tak punya siapa-siapa selain Allah, Allah itu lebih dari cukup. Luar biasa ekspresinya juga Yeah. tuh ekspresif banget gitu loh. Coba Yeah. dong ceritain gimana menghayatinya sih? Sebelumnya kan waktu itu kita ketemunya pada saat reading udah berapa ya? Emak juga nggak Oh, iya. dari awal banget kan ya. Jadi kami Bella, aku sama si Niken, Tara itu udah ketemu duluan tuh. Oke. Dari awal ada kali readingnya sekitar Untuk sebulan. membedah. Sekarang tuh film tuh ya beda juga sama budaya dulu. gue dulu. Kalau dulu gimana? Dulu nggak ada readingan, ya di tempat kita belajar Jebur menganalisa aja ya. langsung. Iya. Tapi sekarang namanya MD Film tuh Iya. rajin banget bahwa pemain itu harus reading, Iya. harus tes kostum, jadi luar biasa. Memang MD salah satu production Iya. yang bagus yang Ya, komit mungkin ya. untuk bisa mendalami dari cerita tersebut, jadi si para pemain itu benar-benar dari reading sampai dia benar-benar paham peran yang apa yang akan Iya, dia iya, ambil, perankan betul, ya. perankan. Betul. Iya. Nah, jadi waktu itu yang paling dekat karakternya sama
saya kan waktu itu kan emak kan. Emang agak-agak bingung juga, belum pernah kan kita kan ketemu. Nggak pernah sama- ketemu. Belum pernah ketemu. Oh, iya, benar. Tapi untungnya pada saat masuk semua kita kan bilangnya kalau satu produksi itu kan berarti kan semuanya kan menyatu ke dalam suatu peran yang baru. Iya. Dan alhamdulillahnya para teman-teman aktor yang lain yang walaupun dari beda generasi itu tetap mengayomi jatuhnya. Bukan yang tiba-tiba kayak Sombong, gue udah gitu tahu kan. semuanya, gue nggak mau belajar reading sama kalian, ikut reading akhirnya mereka ya. gitu. Walaupun waktunya beda-beda gitu, nggak datang berbarengan. Tapi by the way, ketika Junot nih dapat perannya, gue jadi anaknya Jenny Rahman gitu. Iya. Perasaannya gimana waktu itu? Ya waktu itu makanya, wah tiba-tiba ketemu gadis maraton nih gitu kan. Jadi setelah itu, nggak taunya langsung nyambung. Aku pikir Mak tuh tipe orang yang kayaknya gampang nyambung sama semua orang. Cepat bergaulnya Cepat ya. nyambung sama semua orang dan Fleksibel, Say. Teman-teman anak-anaknya Mak ternyata satu circle sama aku. Oh, oke. Gitu. Jadi maksudnya nyambungnya cepat. Oh, Mak temennya anaknya aku tuh temannya ini. Oh, itu teman aku juga gitu. Iya, Dan Itu akhirnya mempermudah juga untuk panggil Mak ya? mempermudah. Enggak, pada saat itu kita emang Mak Jenny dipanggilnya kan Mak kan di situ Oh, kan di situ, ya. di karakternya. Jadi kita semua tuh panggilnya nama karakter kalau lagi Mak. reading. Ada Iya, nggak ada. deg-degan? Oh, deg-degan ya. Ya udah, kesulitannya Nggak, adalah yang deg-degan. paling Cuma bisa penting- dikontrol gitu. Pada saat Junot itu mau pamit ya, karena merasa terusir di kampung itu Junot itu tegar tapi memberikan sentuhan kasih sayang antara anak dan Iya ibu itu sedih banget. itu luar biasa. Saya juga merasakan. Iya. Apalagi pada saat Junot itu si emak tuh mau meninggal ya di kereta naik delman kita Iya, ya. di delman. Itu Junot itu nangis tuh seada-adanya. Itu saya merasakan karena saya juga pemain. Oh berarti anak ini luar biasa nih. Penghayatannya luar biasa. Nangis tuh udah Iya. bukan pakai ekspresi yang dicantik-cantikin, udah air mata, udah ingus, semuanya tumpah. Gue juga nggak ada jijik-jijiknya tuh karena merasa ke anak kan. Tapi Karena merasa ke anak, jadi ya namanya nangis mau keluar ingus kayak mau air mata. Ya udah, kayak, anak sendiri mau gitu peluk ya. anak sendiri dan itu situ emak meninggal Iya, ya. iya, iya, Itu emak adegan meninggal. sangat dramatik. Aku sih ngelihatnya lebih kepada kayak gimana caranya aku bisa belajar dari aktor-aktor yang sebelumnya. Kayak Mak kan bilang gitu, ini dulu nggak ada nih kayak begini-begini nih. Oh, gitu. Jadi menarik buat aktor-aktor baru untuk bisa belajar dari aktor-aktor senior Iya. bagaimana mekanisme mereka dalam mendapatkan seni peran. Karena Iya. setiap orang tuh kan beda-beda kan Betul. cara mereka untuk mendapatkan peran. Sama, salah satu motif saya untuk membuat YouTube ini pun kita pengen berbagi sharing ya, Iya. bahwa pembuatan film dulu tuh dengan kondisinya yang masih minim dibandingkan dengan kondisi yang sekarang itu luar biasa bedanya. Ma, boleh Jadi, ceritain mungkin tuh dulu kita masih pakai apa? ya dulu kita tuh masih pakai kamera yang roll gitu kan. Terus itu aja mesti di lab dulu, hasil lab juga mesti kita lihat Ya, dulu sama-sama. hasilnya, ya. Kalau sutradara nggak puas ya kita harus siap-siap ulang. Syuting ulang. Pada saat kita syuting film di bawah lindungan Ka'bah itu juga masih pakai roll. Masih pakai roll. Oh, ya? Berapa ratus negatif. Iya. Saya suka banget di bawah lindungan Ka'bah tuh dari segi artnya itu kan dibangun seolah-olah tahun berapa gitu Betul. kan. Jadi itu dapat sih suasananya memang bagus. Ya memang konsekuensinya ya produser harus agak sedikit ekstra. Iya. Apalagi pada saat Junot itu diteriakin sekampung itu yang namanya si emak ini itu dengan ekspresinya lu nggak usah takut masuk aja gitu. Iya, iya, Ya, iya, itu, iya, gitu kan. Melindungi dong ya. Sebenarnya kan kalau ngomongin acting itu kan ngomong aksi reaksi kan. Aktor kebanyakan lupa bahwa yang mereka lakukan itu hanya menghafal line. Kayak nunggu misalkan line terakhir Mak Yeni apa. Nah, ini nih line terakhir apa? Makasih Mbak. Ini line terakhir gue nih gitu. Saat itu gue ngomong line gue. Padahal kan sebenarnya kalau di dalam dunia nyata kayak kita kan nggak ada yang awkward, kita kan nggak ada yang aneh kan kalau misalkan di dunia Iya. nyata. Karena apa? Karena kita ngedenger, ya kan kayak anggukan gini, itu Ada karena arti. kita ngedenger, Iya. karena Iya, kita iya. ngedenger. Iya. Nah, waktu itu yang paling menyenangkan adalah ketika aku sama emak bisa saling mendengar dialognya. Jadi kita nggak ngehafal apa line kita, tapi kita benar-benar saling Betul, ngedengar gitu. betul. Jadi
itu yang ngebuat chemistry antara pemain tuh Iya. bisa nyata. Tapi kan si sutradara katanya cukup lumayan garang katanya Iya. untuk mensutradarai film itu. Iya. Gimana sih Jonathan? Iya, jadi kita punya treatment waktu itu, semua angle adalah master, gitu. Ya, jadi bisa dijelasin mungkin master tuh apa? Kalau gue sih ya, biasa gue kerja sama orang misalnya sutradara. Begitu kita bedah sebuah skenario, menganalisa itu peranan kita masing-masing, sutradara di kepalanya tuh sudah ada isinya. Ini nanti adegan ini dia akan ambil, dia akan bagi berapa shot. Ya, Dari master ke medium shot, ke close up, itu semua sudah ada di kepala. betul. Oke. Tapi pengalaman saya waktu di bawah lindungan Ka'bah ini, setiap shot yang mau diambil, dia mau fokus ke shot ini, tapi kita harus mengulangi dari A sampai Z lagi. Betul. Masternya tuh yang diambil, mau ngambil medium shot atau dua, misalnya satu angle diambil antara medium shot misalnya, itu juga harus ulangi lagi dari master. Iya. Saya kira kalau yang seperti itu agak sedikit mengganggu ke energi kita juga sih ya, terutama juga di dalam emosi, Betul. menjaga mood kita tuh Betul. agak repot juga ya. Betul. Jadi kalau memang mau difokus yang medium shotnya ini, cukup kita ulang gaya berapa tek-tek gitu ya misalnya ya. Kita ambil ulang gaya supaya moodnya masuk gitu ya, dapat emosinya. Itu yang diambil. Kalau ini diulangin semua ya, Iya. Junot ya. Tapi itulah yang menjadi challenge. Kalau misalkan adegannya cuma nanya mau makan apa hari ini, makan risol, cut, selesai, enak lah ya A sampai Z-nya. Ini kadang kita 4-5 halaman, Mak. Iya, diulangi lagi. 4-5 halaman. Serius? Panjang itu, adegan-adegannya Iya, panjang. iya. Adegan-adegannya panjang, diambil jadi master, nanti pas close up-nya Mak, master dari awal lagi, pas close up saya master dari awal Master dari sampai awal, habis. betul. Dan itu zaman dulu kayak melanjutin omongannya Mayani tadi. Kami syuting tuh pakai 35 mm. Itu pasti pakai can. Satu can itu harganya sekitar 2,8 juta seingat saya pada saat dulu ya. Bayangkan dalam satu adegan itu kita butuh 1,5 menit. Kalau salah di tengah itu kita ulang lagi dari Dari awal. awal. Jadi mungkin Negatifnya kebuang lagi. negatifnya kebuang. Jadi zaman dulu itu ketika kita syuting pakai can itu aktor tuh deg-degan takut gitu. Karena takut salah dan itu Seberapa banyak kerugian yang harus seberapa dibuang. banyak kerugian. Karena ngulangnya dari awal lagi. Iya. Karena ngulangnya dari awal lagi. Terus udah kayak gitu, apa ya, roll film itu pada saat dia nge-roll, itu bunyinya itu tuh bikin takut kita gitu. Gitu, kedengeran. Dan kalau adegan diambil juga terlalu panjang, karena pengulangan itu tadi, itu kan kendalanya juga banyak. Apakah itu lighting yang drop Betul. gitu kan? Apakah juga fokus yang bisa berubah? Itu kan juga akan mengganggu emosi atau Dari mood pemain itu. si pemain kayak gitu. Betul. Tapi saya bangga juga ya karena kita syuting di satu lokasi di Padang tuh di Solok ya, Solok gitu ya. 8 jam dari bandara. 8 jam dan Oh, iya? yang jalannya Dan begini itu begini. dilalui begini. darat lagi ya? Darat, Iya. darat. Saya ketemu dengan pemain muda, tapi membangun suasana kebersamaannya Iya. masih klik gitu loh. Sampai pada satu ketika, ini kita bosen nih makan nasi Padang terus. Akhirnya terpaksa gue turun ke dapur. Iya. Masak. Masak gue turun ke dapur. Gua Dapur hotel, dapur hotel. Dapur hotel gua Masak acak-acak. Masaknya agak yang sayur-sayur bening, Eh. sayur-sayur hari-hari. Karena kan kita bosen juga gitu, gulai-gulai Padang-Padang itu terus kan. Sekali dua kali sih masih oke. Atau Bika Lama. belum masak ya? Oh, akhirnya turun ke dapur. Tapi si almarhum Didi Petet suka Iya, gitu iya, loh. iya. Terus ada pengalaman juga tuh dapur punya cobek besar tuh bagus. Gue bayarin lo, gue pulang ke Jakarta. Oh iya. Oh ya serius mau pulang? Aku nggak tahu itu. Iya, bawa pulang. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Junot, tapi gue mau sedikit nih ya. Pengen sedikit, agak sedikit pribadi sih Iya. ya. Memang dalam hidup itu ya Junot ya, kadang-kadang apa yang kita mau belum tentu itu yang kita dapat Betul. ya. Apa yang kita dapat juga belum tentu itu loh yang kita mau. Iya. Jadi kita paham dengan satu kehidupan yang saya pengen sedikit tanya juga ikut prihatin nih ya. Kok sampai seumur gini nih sementara contoh teman-teman Tara aja udah lagi nge-YouTube sama anaknya Iya, yang belum lucu ikutan dan ya. cantik gitu. Nah, ini belum ketemu jodohnya kenapa nih? Gila nggak ikutan Junot, ya? Iya. ini nasihat emak loh. Iya. Dalam hidup ini kita tidak boleh terlalu banyak memilih. Betul. Memilih itu boleh, tapi jangan terlalu banyak memilih. Setuju. Iya kan? Nah ini Gua cuma support kenapa? aja, Yo. Ini kenapa Iya. gitu loh? Lu nggak kepengen punya anak apa? Aduh. Pengen banget. Udah banyak.
Udah Pak. anak orang yang pengen sedikit segar ya, pengen sedikit segar nih. Udah banyak. Kan, aduh, gue juga pengen Punya cucu. Saya pengen bikin YouTube nih sama Tara nih, Iya. karena anaknya lucu. Iya. Sebenarnya gue juga pengen bikin YouTube ya, anak lu mana gitu Oh iya, loh. nanti dah kita sewa dulu ya, kita Iya. bawa anak orang kan kita taruh. Oke, kembali lagi jodoh, kita boleh memilih tapi jangan terlalu banyak memilih. Betul, betul Mak. Dan Benar. memang sebaiknya kita itu gini ya, kalau menurut saya ini memang hidup itu suatu pilihan ya. Ya. Dan kita harus tahu, mudah-mudahan sih tepat pilihan itu ya. Tapi kadang-kadang di dalam mencari jodoh ini, kalau orang bilang nih untung-untungan kayak beli kucing dalam karung. Betul. Gitu Iya. kan. Tapi kembali lagi bahwa kita itu harus mengenal Tuhan dalam keadaan kita senang loh. Betul. Nggak cuma dalam keadaan kita susah. Kalau kita mengenal Tuhan dalam keadaan kita senang, maka Tuhan akan mengenal kita dalam keadaan kita susah. Ya. Jadi kenalin Tuhan kamu, kemudian pasti Tuhan tahu pilihan kamu yang mana. Ya. Serahin sama Allah, pasti Allah akan memilih untuk Junot yang terbaik. Pasti Itu Insya Allah. doa Insya emak Allah. loh, doa emak Amin. untuk anak gitu Aduh. loh. Amin. 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 Kebawa film nih kayaknya. Emak sama Iya. anak, emak sama anak. Insya Allah kita semua doa ya. Amin, amin, amin. Karena Junot kan ya masih generasi muda, tapi kayaknya sudah waktunya juga untuk punya momongan, Iya. punya istri, jadi ada yang ngurusin sayang. Betul, betul. Breakfast, sarapan, apalagi nanti di resort gua ada floating breakfast tuh. Itu dia. Untuk yang honeymoon. Iya, Yang di lu Ubud. masih Yang Di di Ubud, di Ubud ya. Maksudnya kan? lu datang buat honeymoon. Iya. Itu dia aja. Iya. Ya dong, jangan banyak milih nih. Milih sih sebenarnya enggak ya. Enggak ya? Milih sih sebenarnya enggak. Cuman kan sebenarnya kalau punya pasangan itu bukan kita memilih percaya atau enggak. Katanya udah diciptakan tuh dari sini. Tulang rusuk, Katanya. Setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Nah, nyari yang satu visi itu memang struggle. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Nyari satu, bukan masalah cantik gitu, bukan masalah ada kriteria khusus kali ini harus yang rasnya ini atau harus yang cantiknya seperti itu, enggak gitu. Tapi setiap manusia kan kayak aku punya ekspektasi kan Mak, Ya, pengennya pasti. perempuan tuh seperti ini, seperti itu gitu kan. Untuk keadaan sekarang mungkin kebanyakan yang aku lihat dengan segala sesuatu yang ada di budaya saat ini ya, dengan Instagram, dengan sosial media, kan pada akhirnya setiap manusia juga punya ekspektasi kan, kehidupan seperti apa yang mereka mau nanti, iya kan, kayak rumahnya mau di mana sih, mobilnya mau di mana, mobilnya seperti apa sih, Mereka gitu punya kan, planning lah. betul kan. Nah yang kadang-kadang seperti itu kan perlu disamakan visinya, jangan sampai ketika nanti kita bersama ada banyak hal yang nggak sama tuh. Ekspektasinya ketinggian. Ekspektasi Iya. ketinggian. Akhirnya di luar batas Betul. kemampuan kita ya. Berarti saat ini lagi menyamakan visi. Betul. Jadi berarti lagi udah ada mainnya tinggal nunggu waktu. Insya Allah. Undangan. Tinggal nunggu waktu. Dan satu lagi, aku selalu percaya ada perkataannya Umar bin Khattab, dia ngomong gini Mak, gitu. Apa yang melewatkanku berarti bukan untukku. Apa yang untukku itu tidak akan mungkin melewatkanku. Iya. Jadi katanya begitu. Jadi aku sungguh sangat percaya banget mau itu ada 3 hal yang aku selalu diajarin sama orang tuaku, yang itu jadi misteri, bukan manusia yang tahu gitu. Aku nanya Mama nggak tahu, aku nanya Julian nggak tahu. Ada yang Because namanya mystery. it's mystery. Jodoh, Ya, Maut, mau. rezeki di tangan Allah. itu misteri. Jadi kalau kita punya rezeki dapat. Rezeki kan banyak ya, bukan cuman apa yang kita punya, uang kita berapa. Nggak jaminan juga. Nggak, ya. iya, nggak jaminan. Aku pernah nganterin ibuku berobat gitu ya di salah satu rumah sakit yang bagus gitu. Aku ngelihat di situ, wow. Aku tahu itu orang-orang tuh uang bukan masalah buat mereka. Tapi aku pikir sebanyak-banyaknya uang yang mereka punya, kalau udah ada di kursi pesakitan seperti itu, atau Nggak ada artinya. nggak ada artinya. Dan itu rezeki, Iya. benar kan? Makanya kita selalu mensyukuri dan menikmati apa yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada Iya, kita. iya. Apalagi yang namanya seniman-seniman itu biasanya tidak pernah mati daripada kreativitas. Dia selalu aktif, kreatif untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan.
Jadi kalau kembali lagi kita mensyukuri nikmat Allah itu, bahwa kita menyadari apa yang kita miliki ini juga bukan semata-mata milik kita, Betul. tapi kembali lagi kepada miliknya Allah. Betul. Kita ini cuma dipinjemin aja, termasuk betul. umur, usia kita tuh cuma dipinjemin loh ya. Betul. Bahkan nafas pun, Iya, nafas yang keluar harus masuk, disyukuri. harus disyukuri. Gratis lagi ya. Setiap hari tuh kalau bangun di umur yang sekarang, iya aku cuman bisa kayak gitu. Terima kasih pas bangun masih bisa nafas aja, sesimpel itu. Bahagia aku tuh sekarang udah Ya, masih bisa nafas, udah cukup gitu. Karena maksudnya gini, kalau ngomongin masalah jodoh, aku sungguh sangat berhitung gitu. Aku bertanya sama diriku kayak, apa yang kurang misalkan? Kamu nggak bodoh, kamu cukup, dan kamu tahu apa yang mau kamu lakuin gitu. Berarti belum didatangkan oleh Allah. Gitu. Kecuali kita sebagai manusia masih banyak minusnya ya, gitu. Ya. Misalkan kayak, wah mungkin karena lo Ekonomi kurang kali, atau karena lo sama cewek gimana kali, gitu. Ya, Nah, pokoknya ini kan- kita tuh nggak boleh terlalu punya ekspektasi yang berlebih-lebihan. Betul. Kita harus mawas diri, harus mengukur diri. Sama kayak emak yang di bawah Iya, hidungan Ka'bah. Dia ini mencoba mencintai seseorang yang harkat martabatnya tuh beda Betul. menurut culture budayanya si emak ini. Betul. Lo jangan ngimpi ketinggian, dia tuh nggak mungkin buat keluarga kita. Kan budaya-budaya masih kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan juga memotivasi nih teman-teman yang muda-muda, ya kan? Boleh kita punya cita-cita tinggi, raihlah cita-cita itu, tapi juga jangan ngimpi terlalu berlebih-lebihan. Betul, lah. betul. Ya. Jangan besar Ketika pasak mimpi- lebih Iya. besar pasak daripada daripada tiang. tiang. Iya. Ya, Betul. ketika mimpi itu tidak tercapai, akhirnya lo kecewa muncul. Betul. Iya. Betul. Ada juga yang depres, stres. Sama di dalam berkarir juga, ini untuk anak-anak muda ya kan. Ada saatnya kita memang di atas. Ya. Tapi kalau di atas itu juga kan goncangan angin juga lebih terasa. Nah ini kalau kita nggak punya persiapan mental yang kuat, keimanan yang baik, kadang-kadang manusia itu tidak siap kapan dia udah di atas, tapi kapan dia mesti turun ke bawah dia nggak sadar. Ya. Akhirnya jadi apa ya? Depresi, Power syndrome. power syndrome. Iya. Ya ada juga yang kayak seperti itu kan. Iya. Kalau bisa sih insya Allah kita menghindari itu. Iya. Pada saat kita disanjung ya kita tetap harus merendahkan diri kita. Iya. Kayak Setuju, ilmu setuju. padi ya, kayak ilmu padi. Semakin dia berisi. tinggi, dia semakin menundukkan Setuju. dirinya. Nah, untuk itulah treatment yang kita lakukan sebenarnya untuk memberikan pesan ke anak-anak muda sekarang, yaitu lewat YouTube Betul, ini. betul. Gitu loh. Makanya Karena seneng pas banget banget. nih generasi angkatannya Junot ketemu generasi yang lawas yang ya, lawas, yang mau lama mau gitu nggak kan. mau, Iya. nggak mau. Untuk pesan itu nyampe, gitu Betul. loh. Iya lewat YouTube. Betul. Makanya senang banget waktu kemarin akhirnya kita teleponan lagi ya, Ma ya. Terus bilang, Ma lagi bikin YouTube. Hah, Ma bikin YouTube? Gila. Gua aja nggak punya. Ma bikin YouTube. Nggak, beneran. Pada saat Ma cerita Om Roy bikin, Om Rano Karno bikin, Tante Yati, Tante Widya, Iya. Tante Widya Enggak, bikin? Nggak, belum. belum. Tante Yati Yati, Octavia bikin. Itu merupakan suatu hal yang membuat aku tuh senang. Gitu. Kenapa aku support? Karena memang aku tanya, Mama Yen bener mau bikin YouTube. Gue mau memberikan pengalaman saya terhadap film untuk bisa di-share ke banyak orang, dan gue setuju. Gua bilang gitu. Tapi yakin nggak, masih kuat nggak syuting? Udah deh, nggak apa-apa lah, aku jalanin. Iya. Gitu, makanya jalan sampai sekarang. Iya. Dan aku rasa apa yang Mayani lakukan di sini adalah suatu hal yang bisa memberikan warna baru buat YouTube. Lebih ke message-nya, lebih ke tanggung jawabnya, Betul. lebih Iya. kepada impact-nya. Exactly. Iya. Betul kan? Iya. Yang kita kejar Iya. bukan hal-hal artificial. Betul. Betul kan gitu. Dari perjalanan kehidupan seseorang itu kan tentunya mengalami sebuah proses. Betul. Nah, dari proses itu kalau kita juga bisa berbagi, itu kan juga sesuatu ibadah loh Benar. buat saya. Yang misalnya kita belajar dari pengalaman, kita pun belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kalau pengalaman-pengalaman kita ini juga mudah-mudahan bisa membawa satu hal-hal yang positif, buat orang lain. buat orang lain. Ya, Kenapa kenapa kita enggak? Betul. kenapa kita simpan sendiri Betul. gitu kan? Ini salah satu motivasi saya kenapa saya kepingin bikin YouTube. Dan terutama memang dari sisi pengalaman film ini, Junot, apalagi ketemu yang tua sama yang muda, bisa berbagi pengalaman bahwa mudah-mudahan melalui media YouTube ini kita bisa memberikan satu bukan ngajarin ya, Betul. tapi saya lebih senang dengan memberikan satu pengalaman, Ya. terutama pengalaman batin, Betul. pengalaman sebagai pemain film, pengalaman dengan lika-liku
kehidupannya, Iya, gitu kan. hidup. Ya mudah-mudahan ini jadi satu message yang positif sih ya. Betul. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu tayangan yang bermanfaat. Amin. Iya. Amin. Amin. Selesai sampai di sini, tapi nanti kita akan berbagi sharing Oh lagi pasti, ya, Junot ya. pasti. Ditunggu Oke. undangannya lagi Oke. sama Mayeni dan Julian. Ya, Thank you. jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Dan komen. Komen ini Rahmat. Oke. Bye.